Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara mengubah pengisian hal web menjadi full web di motor Supra X125 ya. Nah, menggunakan kiprok kepunyaan Yamaha NMAX. Nah, kita beli yang original. Nah, yang original ya kiproknya, kemudian sediakan soketnya juga, kita beli dengan soketnya seperti ini. Nah, langsung kita proses pembongkaran. Kita bongkar bagian bak spool. Kita harus ubah dulu di bagian spoolnya ya, karena kalau full web itu tidak menggunakan ground di bagian lilitan kawat emailnya. Nah, sekarang lagi buka spoolnya dulu. Nanti setelah buka spool kita langsung ke tutorial. Oke guys, tinggal kita lepas. Nah, sudah kita lepaskan ini. Nah, oke, udah kita lepaskan. Oke teman-teman, ini rada hitam sedikit ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ini kabel ground yang warna hijau ini. Ada yang ke pulser dan ada yang ke atas ini. Kita coba ini dulu teman-teman. Keluarin, kita harus cek dulu. Kita harus memutus dulu ground yang ke atas. Nah, caranya kita buka aja seperti ini. Nah, lepas. Soalnya kalau misalkan masih terhubung nanti disangkanya masa. Kita cek pakai apo. Nah, ini hijau nih, kita tarik coba. Nah, ini pulser. Yang ini pulser, yang ini ke atas. Nah, kita putus langsung di sini. Oke teman-teman, setelah kita putus ya, kan di sini perhatikan nih, perhatikan. Ini ada dua sekun. Yang ini dia nyatunya ke belakang sini. Nah, ke kabel yang warna putih. Ini nyambung ke kabel warna putih. Kita cek. Harus kita cek dulu. Warna putih. Nah, dia nyambung. Yang ini ke warna yang putih. Nah, ini adalah awal ataupun akhir lilitan ya teman-teman. Jadi gulungannya muter, pertamanya dari sini ke kabel putih ya, muter, bisa keluar dari kabel sini. Ataupun awalnya dari sini muter, bisa keluar dari sini. Nah, sedangkan ini ground. Ini adalah groundnya. Jadi kita putus yang ini, yang kedua ini. Nah, yang ini kita putus pakai gunting dari sini. Oke teman-teman, udah kita putus nih. Nah, jadi kita sambungin ke kabel yang warna hijau yang ke atas ini, yang kita potong dari ground. Sebelumnya kita kerik dulu, bersihkan ya. Kawat email ini tertutup seperti lem ataupun resin. Jadi kita kerik, kita solder, kemudian kita bungkus pakai isolasi bakar. Nah, kita bungkus pakai isolasi bakar ya. Kemudian kita sambung, kemudian nanti kita solder. Nah, nanti kita solder ya, solder sekuat mungkin. Nah, kalau misalkan teman-teman pertama kali pas ngecek pakai apo kalibrasi, kan bingung ya, katanya yang ini nyambung. Nah, yang ini pasti juga nyambung kalau misalkan kabel ini belum diputus. Kalau sekarang udah diputus, dia nggak bakalan nyambung.
gak bakalan nyambung ke masa karena kabel ini menuju ke warna putih. Kabel warna putih di sini. Kalau misalkan ini masih nyatu di sini, maka dia masih ngeground. Ini ngeground sama. Setelah diputus ini gak bakalan ngeground lagi. Nah, jadi ini ujung dan ujung sudah saling ketemu. Udah saling ketemu di atas ini. Tinggal kita tutup pakai solasi bakar. Oke guys, hasilnya seperti ini. Kita repeat aja di sini. Nah, langsung kita pasang. Jadi intinya ujung email dan akhir email harus ke atas dua-duanya, jangan sampai ke masa. Mari kita cek. Kita cek kabel hijau, jangan sampai ke masa. Kabel putih, jangan sampai ke masa. Kemudian kita ketemukan hijau dan putih harus nyambung. Nah, nyambung. Dia udah nyambung. Nah, nyambung, langsung kita rakit. Langsung kita pasang. Packingnya ganti aja. Oke teman-teman, kemudian di sini untuk soket yang hijau dan putih ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang hijau ini kita putus teman-teman. Kita lepas. Kemudian pulsar kita pasang. Soalnya yang hijau ini nyambungnya ke masa juga. Jadi wajib kita putus. Kemudian kita sambung pakai kabel. Jadi ini nanti masuk ke kiprok Yamaha NMAX dua-duanya. Kita sambung pakai kabel. Nah, ini dua kabel ini dari spool putih dan hitam ya ke atasnya. Bebas kabelnya mah. Hijau lah. Ini masa nggak apa-apa, nggak dibungkus juga. Kemudian ini kabel kiprok kita lepas ya. Mau kita potong ataupun di jumper pakai sekun juga tidak masalah, tergantung teman-teman. Nah, yang kuning ini diamin. Kuning diamin aja. Yang kita ambil yang merah yang menuju ke aki. Yang hijau ini masa. Kemudian ini yang putih. Nah, yang putih ini yang hijau dari bawah. Ini yang hijau, ini yang putih. Kita gunting. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk Yamaha NMAX terdapat 5 buah pin. Cuman yang kedua ini di motor Yamaha NMAX-nya nggak dipakai ya. Nah, di motor Supra ini bisa dipakai. Yang kedua ini pinnya nih yang tengah-tengah itu bisa ke beban. Bisa juga ke lampu. Bisa langsung ke lampu. Bisa juga kita ngambil dari aki tanpa menggunakan kabel ini. Nah, di sini saya cuma pakai 4 aja sama kayak NMAX-nya. Jadi nanti lampunya itu ngambil dari keluaran kontak. Keluaran kontak yang dari arus 12 volt ya melalui sikring. Nah, ini soketnya. Perlu diperhatikan nih. Yang ini, yang bawah ini dari spool ya. Yang dari spool masuk ke kabel 2 ini. Bebas dibolak-balik, ini mau pakai hijau, mau putih, ini mau hijau, mau putih, tidak masalah. Langsung kita sambung. Nah, ini yang dari bawah tadi. Kita sambung. Kemudian ini yang putih kita sambung. Kemudian di sini ini ke aki. Nah, yang ke aki kita ke yang merahin. Ini untuk pengisian. Nah, jadi perlu diperhatikan, ini spool,
Ini aki menuju ke aki pengisian, dan ini masa. Yang ujung ini masa. Nah, yang ini bisa ke beban, bisa langsung ke warna kuning, di jumper ke sini. Nah, di jumper ataupun disambung ke warna kuning bisa, jadinya ke lampu nantinya, ke yang kuning ini. Cuman kalau misalkan mau di DC langsung lampunya, bisa ngambil dari keluaran kontak tanpa ini dipakai. Ini nggak saya pakai nih, langsung kita ke masa. Oke, tinggal kita solasi aja dulu. Oke guys, sekarang tinggal kita cek pengisiannya. Nah, oke. 13,2 tinggal kita hidupkan. Nah, untuk stasioner ini langsam 13,80 ya. Kalau digeber ini pasti lebih teman-teman. Cuman ini tengah malam jadinya nggak digeber-geber nih. Jadi ini udah hidup. Sekarang tinggal kita tes tanpa ada aki ya. Nah, aki kita copot, tanpa aki motor tetap hidup ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah untuk tutorial pemasangan kiprok NMAX di motor Karisma. Bukan Karisma, Supra X125, Karisma sama saja. Jadi seperti itulah tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.